Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun. Sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya lisan ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang dibarengi dengan pengagungan dan kecintaan. Karena seluruh kenikmatan yang kita rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk iktiraf, pengakuan kita kepada Allah yang memberikan kita kenikmatan selama ini. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib pada kesempatan yang berbahagia ini akan mengajak para jamaah untuk kembali mentadabburi satu ayat di dalam Al-Quran Al-Karim agar kita mendapatkan bimbingan dari Allah dalam menjalani kehidupan ini untuk meraih kehidupan, meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Ayat tersebut adalah ayat 23 dalam surah Al-Jasiyah. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah berfirman, bagaimana menurut Muhammad terhadap seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dia di atas ilmu yang dia miliki. Lalu Allah tutup penglihatannya, pendengarannya, hatinya. Lantas siapa lagi yang akan memberikan hidayah kepadanya setelah Allah Subhanahu wa taala menutup jalan-jalan hidayah? Apakah kalian tidak memikirkannya? Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya sekaligus kepada umatnya yang membaca ayat ini tentang seseorang yang memperturutkan hawa nafsu. Bahkan hawa nafsunya dia jadikan sebagai Tuhan yang mengatur gerak-gerik kehidupannya, yang menjadi tolak ukur kebenaran dan kebatilan untuknya. Maka orang ini adalah orang yang paling menyimpang, orang yang paling sesat. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di ayat ini tujuannya untuk mencelah agar kita menjauhi perbuatan tersebut, yaitu memperturutkan hawa nafsu. Dan ingat, tidaklah ada celaan di dalam Al-Quran atau ada larangan di dalam Al-Quran kecuali mengandung mafsadah dan kerusakan yang kita harus menjauhinya. Apa gerangan kerusakan-kerusakan yang akan diperoleh, yang didapati bagi mereka yang memperturutkan hawa nafsu? Yang pertama, bahwa orang yang memperturutkan hawa nafsu itu nanti akibatnya, dampak buruknya adalah munculnya akidah-akidah yang menyimpang. Sebab munculnya akidah-akidah yang menyimpang dulu maupun sekarang karena tidak lain adalah dorongan hawa nafsu. Lihat iblis laknatullahi alaih, tak kala dia enggan untuk sujud kepada Adam alaihi salam, padahal ini adalah perintah Allah. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa dia lebih baik, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya.
Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari apa? Dari tanah. Dorongan hawa nafsu tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Karena keyakinan yang muncul dari iblis. Lihatlah pula orang-orang musyrik, yang mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan kelak pada hari kiamat. Untuk tujuannya apa? Melegalkan, memuluskan hawa nafsu mereka. Kalau sekiranya tidak ada hari pembalasan, maka apapun yang kita lakukan di alam semesta ini, itu tidak akan bernilai apa-apa. Kita mati karena habis umur, karena habis usia kita dalam menjalani kehidupan ini. Lihatlah pula orang-orang ateis, yang mereka meyakini bahwa tidak ada Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka tidak diatur oleh agama, tidak dilarang, tidak diperintahkan, agar hawa nafsunya bebas melakukan apa-apa yang dia inginkan. Lihat pula orang-orang Kristen, yang mereka meyakini bahwa Yesus adalah yang akan menanggung dosa-dosa yang dilakukan oleh umatnya. Maka nanti setiap pengikut Yesus akan apa? Berbuat sesukanya, berbuat seenaknya, karena nanti Yesus akan menanggung dosa-dosa mereka. Lihat pula mereka yang berakidah Khawarij, yang membom, menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak sesuai dengan akidah mereka. Maka mereka tumpahkan darahnya, ambil hartanya, dengan keyakinan bahwa mereka kafir, mereka orang yang halal, ditumpahkan darahnya. Ini semua muncul karena dorongan hawa nafsu. Demikian juga mereka yang melakukan dosa besar, apakah itu riba, judi online, berzina dan yang lainnya, maka akan muncul di dalam dirinya keyakinan tentang halalnya tersebut. Tujuannya apa? Untuk memuluskan perbuatan yang mereka lakukan. Ini semua beranjak dari apa? Dari dorongan hawa nafsu atau ittiba'ul hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibuka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Jika mereka tidak mengijabahimu wahai Muhammad, apakah orang yang ada di luar Islam ataukah di dalam Islam tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah? Maka jawabannya hanya satu, mereka itu memperturutkan hawa nafsu. Waman adol, siapa lagi yang lebih sesat daripada mereka yang memperturutkan hawa nafsu, sementara tidak ada bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kerusakan yang pertama, kalau seseorang itu memperturutkan hawa nafsunya. Yang kedua, sulit sekali untuk mendapatkan hidayah, bimbingan petunjuk untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sangat sulit. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tutup jalan-jalan untuk meraih hidayah, karena sebab dia memperturutkan hawa nafsunya, mengedepankan hawa nafsunya daripada wahyu. Sementara orang Islam itu dinamakan Islam, dinamakan Muslim karena dia harus istislam, tunduk, menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sementara dia ini menjadikan apa? Hawa nafsunya terdepan daripada apa? Daripada wahyu ilahi. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya sulit sekali untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang bernama Ibnul Aun pernah berkata, "Idza ghalabal hawa al-qalbah." Apabila hawa nafsu sudah menguasai hati, maka sulit sekali untuk mendapatkan apa? Petunjuk. Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah akan tutup jalan-jalan petunjuk tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Al hawa yasuddu anil haq." Memperturutkan hawa nafsu itu pasti akan menghalangi kalian untuk mendapatkan kebenaran, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kerusakan yang ketiga, apabila kita memperturutkan hawa nafsu adalah pasti kita akan menganggap nanti sesuatu yang buruk itu menjadi baik, dan yang buruk itu yang baik itu menjadi apa? Menjadi buruk. Ini sudah keharusan.
Kalau kita mengedepankan hawa nafsu. Lihat mereka yang melakukan kebid'ahan, tidaklah mereka langgeng istiqomah dalam melakukan kebid'ahan tersebut kecuali karena menganggap itu adalah perbuatan yang baik. Ini asasnya adalah ittiba'ul hawa. Ketika datang dalil yang menjelaskan tentang kebatilan hal tersebut, maka tetap mereka melakukannya dan menolak dengan dasar dorongan hawa nafsu. Kata Ibnul Aum, idza ghalabal hawa al-qalba, apabila hawa nafsu telah menguasai hati, maka apa yang akan terjadi? Istahsanahur rajulu ma kana alaihi yastabbihu. Maka seseorang itu akan menganggap baik yang sebelumnya dia cela, dia anggap buruk. Ini adalah iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siksaan atau kerusakan yang keempat bagi mereka yang memperturutkan hawa nafsu adalah mereka tidak lagi bisa menggunakan akal sehatnya. Padahal ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Lihat orang-orang yang menyembah patung, menyembah berhala, padahal berhala tersebut tidak bisa memberikan apa-apa kepadanya. Bahkan mendengar permintaannya, menolong dirinya sendiri saja tidak sanggup. Kenapa dimintai? Kenapa disembah? Maka dalil inilah yang dipakai oleh Ibrahim alaihi salam tatkala mengajak bapaknya dan kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi patung-patung yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupimu sedikit pun? Lihat pula orang-orang yang menyembah kuburan, yang meminta-minta kepada kuburan, padahal mereka yang mengantar ke kuburan, mereka yang memandikan, mengkafani, tidak bisa sedikit pun membalikkan tangannya mayit tersebut, kecuali harus dibantu, diantar ke kuburan, ditimbun tanah. Ini malah dimintai. Di mana ditaruh akal sehat mereka? Demikian juga setiap mereka yang melakukan kemaksiatan, tidaklah mereka melakukan hal itu karena tidak menggunakan akal sehatnya. Kalau mereka mau berpikir sejenak, itu adalah keburukan, membutuhkan biaya. Kenapa dilakukan? Karena dorongan hawa nafsu tadi yang membuat dia tidak bisa lagi menggunakan akal sehatnya. Kemudian kerusakan yang kelima yang akan didapati bagi mereka yang memperturutkan hawa nafsu adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi dia untuk meraih surga di dunia maupun surga di akhirat kelak. Kenapa? Karena dia ittiba'ul hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun mereka yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan menahan hawa nafsunya, tidak memperturutkan hawa nafsu, maka tempat kembalinya adalah surga. Sebaliknya mereka yang memperturutkan hawa nafsu, maka tahwi nafsahu ilan nar, menggiring jiwanya kepada kesengsaraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Aqulu qali hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Ayat yang mulia ini mengarahkan kita kepada satu hal yang apabila kita mengerjakannya, maka pasti kita tidak akan memperturutkan hawa nafsu dan tidak mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu.
Summa ja'alnaka ala syariah. Kami jadikan syariat ini, ibadah dan perintah di dalamnya maupun larangan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian tunduk kepada syariat, sekaligus nanti akan menepis, memperturutkan hawa nafsu dan mengikuti bisikan syaitan yang akan merusak Anda. Karena tidaklah bisikan hawa nafsu tersebut kecuali ammaratum bisu, memerintahkan keburukan kepada Anda. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Maka solusinya adalah jika kita menundukkan diri untuk mengikuti aturan syariat dan arahan dari syariat, maka sejatinya kita menghindarkan diri kita dari memperturutkan hawa nafsu dan mengikuti syaitan. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.